Ya, setelah kita membahas tentang penambahan sekutu dalam berbagai kasus, maka di sini perubahan keanggotaan juga bisa disebabkan adanya pengunduran diri dari sekutu perusahaan. Berarti kan kalau kayak gitu, yang tadinya berjumlah 3 orang bisa berubah menjadi 2 orang, yang tadinya 2 orang menjadi 1 orang. Nah, untuk pengunduran diri ini otomatis kan kalau kita persekutuan terbentuk dengan adanya modal yang diberikan oleh sekutu. Ketika sekutu itu mengundurkan diri, otomatis modal yang dulu dia simpan di persekutuan tersebut harus dikembalikan oleh perusahaan. Maka kita akan membahas bagaimana sih dan berapa sih jumlah yang harus diberikan kepada sekutu ketika sekutu itu mengundurkan diri dan membawa hak yang seharusnya diperoleh. Di sini untuk kasusnya ada 3. Yang pertama, harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Harga pembelian ini harga yang diserahkan oleh perusahaan kepada sekutu ketika mengundurkan diri. Yang kedua lebih besar dan yang ketiga lebih kecil. Ilustrasinya di sini yang pertama, harga pembelian atau harga yang diberikan oleh perusahaan sama dengan kredit modal sekutunya. Aldi, dengan contohnya Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta. Dan karena di sini kasusnya di mana si kredit modal Aldi itu terhitungnya itu di akhir pada saat si Aldi mau mengundurkan diri tinggal 55 juta dan si perusahaan menyerahkan sesuai dengan kredit modalnya. Nah, kenapa Bu? Di sini kan si Aldi tadinya 20 juta. Nah, kan kalau kita membentuk sebuah persekutuan di contohnya di tahun 2010, modal yang diberikan Aldi kan 20 juta. Dari tahun 2010 ke tahun 2021 itu kan berubah ya. Perusahaan itu kadang mengalami keuntungan, kadang mengalami kerugian. Lalu karena si Ali juga mendapatkan gaji atau tidak. Nah, di sana adanya distribusi laba dan rugi yang dilakukan oleh perusahaan kepada sekutu otomatis akan mempengaruhi jumlah modal si Aldi di persekutuan tersebut. Nah, yang tadinya si Aldi di tahun 2010 menginvestasikan nilai uang senilai 20 juta, ternyata pas di akhir di tahun 2021 sebelum dia mengundurkan diri, jumlah modal yang dia miliki itu berubah menjadi 55 juta. Nah, berarti kan hak yang seharusnya dia terima itu kan sebesar 55 juta. Nah, kasus yang pertama, si perusahaan menyerahkan uang kepada si Aldi sesuai dengan yang tertera di kredit modalnya 55. Jadi di sini tinggal di jurnal ketika si Aldi menarik modalnya, otomatis modal dia kan berkurang. Nah, modal berkurang itu kan pasti dikredit karena saldo normal modal berkurang pasti akan didebit karena saldo normal modal itu dikredit. Maka jurnalnya di debitnya Aldi, modal Aldi, dan di kreditnya itu cash karena perusahaan mengeluarkan cash untuk membayar modal si Aldi. Nah, kasus yang kedua di sini di mana si perusahaan itu membayarnya lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Kredit modal si Aldi ini di kredit modal Aldi itu di catatan perusahaan 55 juta, tapi si perusahaan bonus lah buat si Aldi karena si Aldi itu bagus, selalu loyal di persekutuan, sehingga si perusahaan membayar lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Dibayarnya 65 juta. Nah, pasti lihat di sini kan karena adanya perubahan nilai dari yang seharusnya otomatis akan berpengaruh terhadap jumlah modal sekutu yang masih ada. Nah, berapa sih ini perubahannya? Maka dari itu kita harus menghitung nih berapa persentase yang berubah setelah si Aldi keluar. Diasumsikan di sini si Aldi kan sebelumnya memiliki porsi 45%, Bayu 30 dan Citra 25. Berarti kan setelah si Aldi keluar, otomatis 45% hilang dong dari porsi si perusahaan. Nah, setelah itu tinggal Bayu dan Citra. Karena di sini si yang berkurangnya 45%, maka untuk menghitung Bayu berapa dan Citra berapa, tinggal membagi antara porsi Bayu dengan Citra. Pembaginya bagaimana? 30 dibagi dengan sisa kepemilikan yang masih ada. Karena sisa kepemilikannya itu 55 dari mana? Dari ini kan 45 hilang ya. Yang masih ada 30 dan 25 dijumlahkan dapat 55.
karena masih ada yang 55, maka untuk si Bayu porsinya menjadi 30% atas Bayu dibagi modal yang ada 55%, dapat 55%. Sedangkan untuk Citra, modal Citra kan 25 dibagi dengan jumlah modal yang masih ada yaitu 55%, dapat 45%, sehingga si porsi persentase yang baru itu yang tadinya ini menjadi Bayu 55 dan Citra 45. Maka dari itu ketika si perusahaan membayarnya sebesar 65 juta, kasnya berkurang, dan modal Aldi berkurang 55 juta di debit, kan selisih dong 10 juta. Nah, 10 juta ini kan harus dialokasikan. Ini kemana nih alokasinya? Karena ini berpengaruhnya terhadap sekutu, maka modal sekutulah yang harus ditambahkan atau dikurangkan. Karena di sini si perusahaan membayarnya lebih besar, maka si perusahaan rugi dong. Maka si modal si sekutu itu harus berkurang. Si Bayu modalnya berkurang sebesar 55% dari 10 juta selisih yang ini ya, selisih yang 65 dikurangi 55, 10 juta ini, 10 juta dikalikan dengan 55 atas Bayu dapat 5.500.000, dan untuk Citra 10 juta dikalikan 45% dapat 4.500.000. Maka ini jurnal pada saat si perusahaan membayarkan modal si sekutu yang mengundurkan diri. Nah, lalu untuk kasus yang ketiga, ketika si perusahaan membayarnya lebih kecil dibandingkan kredit modal yang tercatat. Diasumsikan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga ketika ada sekutu yang menarik modalnya, si perusahaan tidak bisa membayar secara penuh, secara full. Jangankan memberikan bonus, dia memberikan membayar sesuai dengan jumlah yang tertentu pun tidak bisa. Maka ini masuk ke kasus yang ketiga, di mana jumlah yang dibayar itu lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Untuk perhitungannya sama seperti yang tadi ya, kita harus menghitung dulu porsi yang barunya untuk Bayu dan Citra setelah si Aldi keluar dapat 55 dan Citra dapat 45. Maka ketika si perusahaan membayarkan uang kepada si sekutu, si Aldi yang keluar, itu Citra kas di perusahaan berkurang 50 juta karena dia membayarnya hanya 50 juta, dan modal Aldi berkurang 55 juta karena keluar. Setelah itu kan ini ada selisih dong 5 juta. Nah, 5 juta ini karena di sini kan si perusahaan yang seharusnya membayar 55 hanya membayar 50, itu kan untung dong bagi perusahaan. Maka si keuntungan itu akan menambah modal sekutu. Nah, di sini modal si Bayu bertambah dan Citra pun bertambah sesuai dengan persentasenya masing-masing. Karena selisihnya 5 juta, maka yang 5 juta ini dikalikan 55%, untuk Bayu dapat 2.750.000, dan untuk Citranya 5 juta dikalikan 45% dapat 2.250.000. Maka untuk jurnal di kasus yang ketiga ini, ketika pembaliannya lebih kecil dibandingkan kredit modal, menjadi seperti ini.